Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Firnanda Cynthia Putri. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai tata kelola jalan, yang mana untuk lebih spesifiknya kami akan membahas mengenai infrastruktur jalan yang rusak. Infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dan tolak ukur kompetitifnya suatu negara. Ketertinggalan pada sektor infrastruktur memberikan dampak pada rendahnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan rendahnya aksesibilitas dan konektivitas akan mengakibatkan adanya suatu kesenjangan. Di Indonesia, peningkatan infrastruktur diperkirakan akan menjadi komponen utama dalam upaya pemerintah untuk menarik investasi yang lebih besar. Hal ini berguna untuk meningkatkan ekonomi dan daya saing. Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting yang terus akan dilakukan. Namun, upaya ini diperkirakan tidak akan mudah, karena mengingat berbagai hambatan dan tantangan yang akan terus dihadapi. Jalan merupakan sebuah prasarana infrastruktur yang dasar, di mana jalan dibutuhkan manusia untuk mobilitasnya, beraktivitas, berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ketersediaannya jalan merupakan hal yang mendesak dalam kegiatan ekonomi masyarakat, yang mana selalu akan mengalami pertumbuhan setiap harinya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 1 tentang jalan. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Penyelenggara jalan pada dasarnya wajib mengusahakan jalan agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat, terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, di mana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1, yang sebagaimana berbunyi, penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Mobilitas masyarakat yang tinggi akan selaras dengan penggunaan jalan yang tinggi pula. Banyaknya penggunaan ini akan menjadi bebas jalan dan menyebabkan kerusakan daripada jalan itu sendiri. Kerusakan pada jalan merupakan kerusakan yang terjadi pada permukaan jalan, sehingga hal ini akan menurunkan fungsi daripada jalan itu sendiri. Rusaknya jalan disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kualitas bahan jalan itu sendiri, baik kualitasnya baik atau kurang baik, berat beban yang diterima oleh jalan, juga faktor alam, seperti tanah yang labil dan curah hujan yang tinggi. Penyelenggara jalan dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan daerah yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan perbaikan jalan yang ada. Jadi, apabila sampai terjadi sebuah kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang rusak, maka pengguna jalan berhak menuntut dan meminta ganti rugi kepada penyelenggara jalan tersebut. Wewenang penyelenggara jalan ada pada pemerintah dan pemerintah daerah. Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional. Penyelenggaraan jalan secara umum meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan umum oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri. Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar, terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan lain daripada sebagainya. Secara umum, penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab, yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir. Hal ini disebabkan adanya drainase yang kurang baik, karena
tanah atau sumber resapan yang sudah mengikis. Beban lalu lintas yang berulang dan berlebihan menyebabkan umur pakai jalan lebih pendek dari perencanaan. Perencanaan yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran, serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab. Selain itu, minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran, serta prioritas penanganan yang kurang tepat juga menjadi penyebab yang lainnya. Panas dan suhu udara, air dan hujan, serta mutu awal produk jalan yang jelek juga sangat mempengaruhi kualitas jalan tersebut. Oleh sebab itu, di samping direncanakan secara tepat, jalan juga harus dipelihara dengan baik, juga harus melayani pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerusakan jalan tidak sepenuhnya disebabkan oleh kendaraan atau beberapa faktor eksternal yang melewati jalan tersebut, tapi juga beberapa faktor internal baik dalam hal perawatan,